Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM A321222031. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7. Pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 5 dengan materi keuangan daerah. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, sementara yang kita ketahui keuangan daerah biasanya diambil alih oleh pemerintah pusat seperti pertambangan dan sebagainya. Jadi jawabannya, keuangan daerah memang kerap terbatas ruang geraknya, apalagi untuk sektor-sektor strategis seperti pertambangan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Namun ada beberapa strategi untuk dapat mengoptimalkan keuangan daerah guna mendukung ekonomi lokal. Yang pertama yaitu dengan optimalisasi potensi lokal. Jadi dengan mengembangkan sektor lain yang lebih mandiri seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Strategi yang kedua yaitu dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas, yaitu transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan, membuat anggaran lebih tepat sasaran. Selanjutnya, pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 6 dengan materi kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Pertanyaan pertama, apa dampak positif dari adanya kerjasama antar pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah? Jadi jawabannya, dampak positif dari adanya kerjasama antar pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah yang pertama yaitu pengembangan wilayah secara terintegrasi, yaitu kerjasama membuka peluang untuk merancang pembangunan yang berbasis kawasan, bukan hanya batas administratif. Dampak positif yang kedua yaitu pemecahan masalah bersama, seperti masalah lintas wilayah, yaitu seperti banjir, pencemaran, kemacetan lebih efektif diselesaikan melalui kerjasama. Dampak positif yang ketiga ialah bisa saling melengkapi rantai pasok atau supply chain. Pertanyaan kedua yaitu dalam kerjasama pemerintah daerah apabila terjadi perselisihan atau konflik, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling efektif ditetapkan dalam perjanjian kerjasama daerah tersebut agar tidak menghambat pembangunan bersama. Jadi apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dulu melalui musyawarah. Jika tidak terjadi mufakat dalam waktu 30 hari, maka para pihak dapat menunjuk mediator yang disepakati bersama. Apabila penyelesaian mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Jika dalam konteks KUH Perdata, kerjasama itu dapat dibatalkan apabila yang pertama tidak memenuhi syarat, yang kedua terjadi penipuan, pemaksaan ataupun kehilafan, dan yang ketiga terjadi uang prestasi. Selanjutnya pertanyaan dari diskusi kelompok 7 dengan materi kedudukan dan organisasi pemerintahan desa atau kelurahan. Pertanyaan pertama, tata kelola seperti apa dan bagaimana menjamin tata kelolaan yang baik yang bisa meningkatkan kepercayaan serta efektivitas pemerintah desa? Baik, jadi tata kelola yang baik yaitu dengan transparansi, responsif terhadap kebutuhan warga, dan juga dana desa itu difokuskan pada program prioritas produktif. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan antara desa dan kelurahan terkait pengelolaan daerah dalam hal pembangunan daerah. Jadi terkait pengelolaan daerah dalam hal pembangunan daerah, desa lebih mandiri dan otonom sehingga lebih leluasa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal, sedangkan kelurahan lebih administratif mendukung program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kota atau kabupaten tanpa kewenangan otonom. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.